Kita akan membahas mulai dari week pertama. Week pertama tentang paradigma administrasi publik. Materi ini menjawab pertanyaan mendasar mengenai evolusi administrasi publik dari sekedar mesin birokrasi menjadi instrumen strategi negara. Ada 3 paradigma utama yang dilewati di dalam materi pertama. Yang pertama adalah klasik yang disampaikan oleh Weberian, itu menekankan hierarki kaku, aturan formal, rasionalitas, dan memandang birokrasi hanya sebagai pelaksana teknis yang netral. Contoh yang dapat diberikan adalah bagaimana layanan pembuatan KTP atau paspor zaman dulu, di mana warga harus membawa tumpukan berkas fisik melewati banyak meja atau loket dan sangat bergantung pada tanda tangan basah pejabat struktural. Negara menempatkan diri sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan. Yang kedua, New Public Management atau yang kita kenal sebagai NPM. Di dalam New Public Management memasukkan logika pasar yang mana efisiensi, kinerja, target, hasil ke sektor publik. Namun dikritik karena terlalu kaku untuk mengabaikan kolaborasi. Contoh yang dapat kita lihat adalah bahwa privatisasi dan komersialisasi layanan publik seperti transformasi PT Kereta Api Indonesia atau KAI. KAI mengadopsi budaya korporat berorientasi pada kepuasan pelanggan, penerapan target kinerja ketat, dan efisiensi biaya. Yang ketiga adalah New Public Government atau NPG. Memandang negara bukan aktor tunggal, melainkan orkestrasi jaringan yang melibatkan swasta dan masyarakat. Contoh yang dapat kita lihat adalah pada pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana otorita IKN tidak bekerja sendirian, bukan aktor tunggal, melainkan orkestrasi jaringan yang melibatkan arsitek global, pendanaan swasta atau KPBU dan masyarakat. Di tingkat global, IKN dipasarkan sebagai simbol strategi untuk memosisikan Indonesia sebagai pemain kunci ekonomi hijau dunia. Poin strategis dari materi birokrasi publik modern kini berada pada level strategi statecraft, di mana birokrasi tidak hanya mengurus administrasi domestik, melainkan diposisikan sebagai bagian integral dari kekuatan nasional untuk memenangi kompetisi global. Pada materi week kedua, materi week ini berbicara mengenai kapasitas negara. Ini berfokus pada state capacity, kemampuan nyata negara untuk merancang, bagaimana mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan secara efektif. Yang kedua adalah kualitas institusi atau Fukuyama. Tata kelola governance yang baik bukan sekedar soal demokrasi, melainkan kualitas birokrasi yang profesional dan bebas intervensi politik yang merusak. Contoh yang dapat kita lihat adalah salah satu contoh yaitu Singapura. Negara ini memiliki kapasitas birokrasi yang sangat tinggi karena mereka talenta terbaik bangsa dengan gaji setara sektor swasta. Hasilnya kebijakan ekonomi mereka dieksekusi secara konsisten tanpa terganggu oleh konflik politik internal. Yang kedua, Peter Evans di dalam Embedded Autonomy itu menyampaikan bahwa negara yang efektif adalah negara yang mampu tertanam dekat dengan berkolaborasi dalam jaringan sosial ekonomi masyarakat, namun dapat tetap menjaga independensi institusinya agar tidak disetir oleh kelompok kepentingan tertentu. Contoh yang dapat kita lihat adalah fenomena ekonomi miracle di Korea Selatan pada tahun 1970 sampai 1980-an. Di mana pemerintah Korea Selatan sangat dekat dan bekerja sama dengan konglomerasi lokal seperti Samsung dan Hyundai untuk membangun industri nasional. Namun pemerintah tetap otonom dan tegas. Jika gagal memenuhi target ekspor nasional, subsidi mereka akan dicabut. Mereka tertanam tapi tidak disetir. Poin strategis dari materi kedua ini yaitu dalam strategi governance, kapasitas negara yang kuat dibutuhkan agar negara tidak rentan terhadap tekanan eksternal, melainkan mampu untuk menjaga bagaimana otonomi strategi dan memanfaatkan sistem global demi kepentingan nasional. Di dalam materi ketiga,
Kita berbicara tentang reformasi birokrasi dan implementasi GAP. Dan transformasi internal melalui reformasi birokrasi merupakan proses politik dan institusional yang kompleks serta sangat kontekstual. Tidak ada model tunggal yang cocok untuk semua dalam teori ini. Tantangan utama dari adanya implementasi GAP, kesenjangan regulasi dengan realitas. Kesenjangan besar di mana reformasi seringkali hanya berhenti di level regulasi dan dokumen tanpa adanya perubahan nyata di lapangan. Sebagai contoh, kita lihat kebijakan pengurangan sampah plastik yang pernah dijalankan di atas kertas. Secara level regulasi, pemerintah daerah mengeluarkan perda larangan kantong plastik. Namun di lapangan, karena pengawasan yang lemah dan alternatif kantong ramah lingkungan mahal, pasar-pasar tradisional tetap menggunakan plastik. Reformasi berhenti di dokumen aturan saja. Adanya pergeseran pola pikir dari materi ini adalah modernisasi menuntut birokrasi, mengubah pola pikir dari berbasis aturan kaku menjadi berbasis misi, serta dari rigid menjadi adaptif. Contoh, penanganan pandemi COVID-19 melalui Satgas COVID-19 saat itu, birokrasi yang biasanya kaku dipaksa menjadi sangat adaptif. Aturan anggaran yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan diubah dalam hitungan hari demi satu misi utama, yaitu bagaimana menyelamatkan nyawa masyarakat dan memulihkan ekonomi. Poin strategi adalah reformasi birokrasi harus menjadi bagian dari pembangunan negara. Tujuan akhirnya bukan cuma efisiensi, tapi meningkatkan kemampuan negara dalam merespon krisis, mengelola konflik, dan menjaga stabilitas. Materi minggu keempat bicara tentang pemerintah digital dan kedaulatan data, atau biasa disebutkan sebagai digital government and platform government. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan penentu utama cara negara untuk beroperasi. Data dan driven platform government, negara bertindak sebagai platform digital, menyediakan ekosistem yang menghubungkan dan memfasilitasi berbagai aktor publik dan privat. Contohnya adalah yang dapat kita lihat sistem INA Digital Satu Sehat MPP Digital yang sedang dibangun Indonesia, atau aplikasi Smarter Nation di Singapura. Negara berfungsi sebagai platform. Melalui satu aplikasi, warga bisa mengakses data kesehatan, perpajakan, hingga bansos secara real time tanpa perlu mengunggah ulang dokumen fisik yang berbeda di setiap instansi. Dilema regulasi dan inovasi dalam kedaulatan digital. Sebagai contoh adalah kasus pemblokiran TikTok Shop di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Negara harus mendukung inovasi digital, ekonomi kreatif dalam hal ini, dan menjalankan fungsi regulasi untuk melindungi UMKM lokal serta kedaulatan data konsumen dalam negeri. Risiko dan dilema dari pemerintah digital dan kedaulatan data di dalam menghadapi tantangan bagaimana keamanan siber, privasi data, dan dominasi rekayasa teknologi. Untuk itu negara dituntut untuk mampu untuk mengatur regulasi sekaligus berinovasi secara bersamaan. Poin strategis dari materi minggu keempat ini adalah bagaimana penguasaan teknologi digital menentukan keunggulan informasi dan kekuatan geopolitik. Oleh karena itu, transformasi digital erat kaitannya dengan kedaulatan digital. Materi kelima, integritas sektor publik dan anti korupsi. Di dalam materi minggu kelima ini menekankan integritas adalah fondasi paling mendasar dari kapasitas negara. Tanpa integritas, desain kebijakan terbaik pun akan rusak saat dieksekusi. Korupsi sistematik di dalam WIK ini, monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. Oleh Ross dan Ackerman menyampaikan bahwa korupsi bukan sekedar masalah moral individu, melainkan bagaimana kegagalan sistem yang muncul akibat adanya monopoli kekuasaan, diskresi yang tinggi, dan akuntabilitas yang sangat rendah.
Contoh yang dapat kita lihat adalah kasus korupsi impor komoditas seperti tata niaga timah atau gula. Ketika segelintir pejabat memiliki hak tunggal untuk menentukan kuota impor atau monopoli, memiliki wewenang penuh memilih perusahaan tanpa kriteria transparan atau diskresi tinggi, dan sistem pengawasannya lemah, akuntabilitasnya itu sangat rendah, maka korupsi sistematik pasti akan terjadi. Kunci keberhasilan penegakan hukum dan reformasi lembaga atau KUA dari materi week ini adalah kita belajar dari Singapura dan Hong Kong. Pemberantasan korupsi membutuhkan political will yang konsisten, lembaga pengawas yang independen, dan hukum yang kredibel. Contoh yang dapat kita lihat adalah bagaimana keberhasilan ICAC, yaitu Independent Commission Against Corruption di Hong Kong. Mereka membersihkan kepolisian Hong Kong yang korup pada era 1970-an dengan menggabungkan operasi penindakan yang tidak pandang bulu dan reformasi total pada sistem penggajian serta transparansi birokrasi. Poin strategi dari materi ini adalah di kancah global, korupsi menurunkan daya saing, mengusir investor, dan membuat negara rentan disusupi kepentingan asing. Sistem anti korupsi adalah bagian daripada ketahanan nasional. Kita akan masuk di dalam week 6. Week 6 ini adalah berbicara tentang bagaimana kegagalan desain dengan implementasi kebijakan. Materi ini mengupas bagaimana paradoks mengapa banyak kebijakan yang dirancang dengan sangat baik di atas kertas namun berujung gagal total di lapangan, di mana desain dan eksekusi yang disampaikan oleh Pressman dan Wildasky, yaitu dia menyampaikan bahwa merancang kebijakan atau policy design memerlukan analisis mendalam dan trade-off. Namun implementasi jauh lebih rumit karena melibatkan banyak aktor, benturan kepentingan, fragmentasi institusi, koordinasi yang lemah, dan dinamika politik seperti pergantian kepemimpinan. Contoh yang dapat kita lihat untuk implementasi daripada week 6 ini adalah bagaimana program food estate, itu program lumbung pangan. Secara desain akademis tujuannya sangat baik untuk mengantisipasi krisis pangan global. Namun saat implementasi program ini menghadapi hambatan besar di lapangan karena kurangnya koordinasi antar kementerian, perbedaan kondisi tanah, serta ketidaksiapan petani lokal selaku eksekutor di tingkat bawah. Di dalam materi ini, governance strategi gap, masalah utama negara modern umumnya bukan karena kekurangan regulasi atau kekurangan kebijakan, melainkan ketidakmampuan untuk mengeksekusi. Poin strategis dari materi minggu ke-6 ini adalah fokus administrasi publik telah bergeser dari what policy, kebijakan apa yang dibuat, menjadi how to deliver policy, bagaimana cara untuk mencapainya. Solusinya adalah mengintegrasikan desain dan implementasi sejak awal melalui pengelolaan adaptif dan evaluasi berkala. Kita akan masuk di dalam week 7. Di dalam week 7 ini berbicara tentang tata kelola jaringan dan public-private partnership. Dalam materi ke-7 ini, pemerintah menyadari bahwa adanya keterbatasan sumber daya sehingga struktur hierarki kaku mulai ditinggalkan dan beralih ke tata kelola jaringan atau network governance. Negara sebagai meta governance dalam integrasi kompleks antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, peran negara bergeser menjadi meta governor, yaitu pihak yang mengarahkan tujuan besar negara tanpa harus mengontrol teknisnya secara langsung. Contoh yang bisa kita lihat yaitu pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah tidak membuat pabrik mobil listrik sendiri, melainkan bertindak sebagai meta governor dengan membuat aturan insentif pajak, membangun stasiun pengisian daya, dan mengundang investor global seperti Hyundai atau BYD untuk masuk ke Indonesia. Yang berikut adalah tentang
Public-Private Partnership atau PPP, menjadi instrumen krusial untuk membangun infrastruktur publik dengan memanfaatkan modal dan efisiensi swasta meskipun memiliki risiko dalam transparansi dan pembagian risiko finansial. Sebagai contoh, misalnya kita dapat lihat bahwa proyek jalan tol Trans Jawa atau proyek satelit multifungsi, anggaran APBN negara terbatas untuk membangun infrastruktur raksasa tersebut. Oleh karena itu, negara bekerja sama dengan konsorsium swasta yang mendanai dan membangun, lalu mereka mendapatkan hak pengelolaan selama jangka waktu tertentu untuk mengembalikan modal mereka. Poin strategi dari materi 7 ini adalah bagaimana modal jaringan memberikan fleksibilitas dan memicu suatu inovasi. Namun tantangan terbesarnya adalah negara harus tetap mampu untuk menjaga keseimbangan antara kolaborasi dan kontrol agar kepentingan publik tidak dikorbankan demi kepentingan bisnis semata.